Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui mengikuti Nabi. Semoga apa yang kita baca dan kita fikirkan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk meningkat waktu, mari kita sama-sama kita awali membaca tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiyah ala kulli syai'in Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi syai'in al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ilal wahiyil anbiya'i wal mursalin wal malaa'ikatil muqarrabin wa ila jamil awliya'i والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وآل سيدنا آدم ومن سيدنا وتوسل بينهم إلى يوم الدين شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمسلمين شرف الله شر المهدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا بدر يكفي الهم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا بدر يكفي الهم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا بدر يكفي الهم. يا سميع يا بصير يا لطيف يا
Ya Rabbi
pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kriaran Sukosa. Alhamdulillah
di Giri Alam Sentosa sudah dibentuk. Mudah-mudahan dengan dukungan dan seluruh pengurus dan jamaahnya bisa lebih mensiarkan agama Islam khususnya ke Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kami hormati juga para pengurus masjid dan mushola yang ada di lingkungan RW 10, para ketua RT yang hadir pada malam hari ini beserta para pengurusnya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, mobil khusus tokoh masyarakat Blok P yang saya lihat teman saya Pak Rustam, kemudian Pak Kastimo yang adalah tokoh lama, kemudian Pak Irfan, juga dengan Pak Haji Sopaan, juga dengan Pak Made. Alhamdulillah seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah warga Blok P dan sekitar Alumni bisa berkenan hadir dalam rangka pengajian rutin FDKM yang ke-11. Alhamdulillah syukurlah bisa hadir pada kesempatan ini, dan juga yang kami muliakan Bapak Ustadz Ahmad Jahri Asam. Alhamdulillah beliau bisa berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti kita mendengarkan langsung tausiahnya, hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang ada di lingkungan tersebut. Bapak yang kami hormati juga, tak lupa kami terima kasih kepada juga pengatur konsumsi di belakang ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah mudah-mudahan warga Blok P ini tambah berkah, tambah solid di dalam kegiatan-kegiatan taklim yang ada di wilayah Blok P khususnya dan juga Blok DRW 10 umumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami atas nama pengurus RW mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran seluruh bapak-bapak jamaah yang ada di RW 10 dalam rangka mengikuti kegiatan taklim ini. Alhamdulillah berdasarkan absensi ada 96 orang yang hadir. Alhamdulillah ini dari bulan ke bulan ada peningkatan, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok yang menjadi tuan rumah kita serahkan ke Musola Al-Hidayah yang ada di Blok O sekaligus dengan peringatan Isra Mi'raj. Nah, mudah-mudahan itu bulan Februari, Maret itu kan ada bulan Ramadan nih, sementara istirahat dulu. Nanti bulan Maret kita mulai dengan acara nanti di Nurul Falah yang di Blok B sekaligus dengan kegiatan halal. Ya, mudah-mudahan program R10 dan juga dengan didukung oleh pengurus masjid dan mushola yang ada di R10 tetap kita istiqomah, tetap kita maju bersama dalam rangka untuk kegiatan keagamaan yang ada di R10. Sekali lagi terima kasih, walaupun suasana ini hujan rintik-rintik, kalau menurut keinginan kita maaf tuh istirahat bobo di rumah, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas dorongannya, dan juga terima kasih juga tuan rumah di Masjid Mushola At-Taqwa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa aja? Berat. Baik Bapak sekalian, meningkat kepada sambutan berikutnya, yaitu kepada Ketua FDKM RW 10 Al-Ustadz Tahmid. Padanya waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Bapak Ahmad Jahri Asam, yang kami hormati Bapak Ketua RW 10 Bapak Dr. Haji Yahya Mulyana, yang kami hormati Bapak Haji Tino Sutesno, yang kami hormati Bapak Ustadz Sobirin, yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmed sebagai Ketua DKM Seria Alam Sentosa
Indonesia. Yang kami hormati bapak-bapak, jamaah sekalian dan juga ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim Ketua DKM se-Bri Alam Semesta dan juga jamaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini bertempat di musola kami, yaitu musola At-Taqwa Blok P. Musola yang paling mewah ya Pak. Mepet sawah soalnya. Kami atas nama DKM mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hujan-hujan di bila-bila yang datang untuk meramaikan musola Taqwa untuk pengajian DKM RW 10. Mudah-mudahan langkah serta niat Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal ibadah, amal silaturahim, dan juga mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami atas nama DKM Musola Taqwa mohon maaf apabila dalam penyambutan baik di tempat, hidangan, dan juga apapun itu yang kami hidangkan barangkali terjadi kekurangan di sana sini, kami atas nama pengurus mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Yang ketiga kalinya terima kasih juga kepada ibu-ibu tim Rempong yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan rebusan ya Pak, karena malam ini kita tidak ada goreng-gorengan. Jadi mudah-mudahan karena umur kita sudah 17 ke atas, maka dari itu kami hanya menyiapkan rebus-rebusan saja. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat tubuh kita dan juga memberi berkah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami atas nama pengurus DKM Musola Taqwa mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mengganti pembubaran dari Ketua MPK, Pak Haji Dino mungkin bisa memberikan sambutan. Boleh berdiri, berdiri nggak? Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak DKM Musola At-Taqwa Bapak Ustadz Maftuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 010 Bapak Haji Yaya Mulyana. Yang saya hormati Bapak RT Rohman. Yang saya hormati Ketua FDKM RW 10 Bapak Ustadz Tahmid. Yang saya hormati penceramah kita Bapak Ustadz, Bapak penceramah kita, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Sobirin. Yang saya hormati Bapak pengatur waktu yaitu Bapak Asep Jainal.
Kami panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahim di Musola At-Taqwa. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kami diberikan waktu untuk sambutan. Yang pertama mungkin saya perkenalkan, nama saya Haji Tino Sutrisno, tinggal di Blok O 14 nomor 1415 RW 10 RT 12 RW 10 Gria Alam Sentosa. Yang pertama saya menyampaikan kami dari FDKM RW 10, saya ditunjuk sama Bapak RW untuk jadi korlapnya FDKM RW 10. Jadi bapak-bapak, setiap mau ada kegiatan dan ketepatan antara masjid dan musola, insya Allah kita punya tim yang mau berkunjung ke tempatnya yang ada kegiatan nanti. Yang kedua, saya atas nama Ketua Tanfidiyah Anak Ranting NU Gria Alam Sentosa, Pak. Intinya nanti mau mengenalkan NU di Gria Alam Sentosa, karena kami beserta pengurus sudah ada pelantikan beberapa bulan yang lalu. Insya Allah kita sama tim, sama pengurus yang lainnya, kita akan mengadakan kegiatan. Kegiatan itu mungkin diantaranya bukan karena mengenalkan NU-nya, kalau NU sudah besar, tapi paling tidak saya mau menyampaikan bahwa di Gria Alam Sentosa ini ada anak ranting NU Gria Alam Sentosa. Itu yang saya sama beserta tim insya Allah akan bergerak di Gria Alam Sentosa. Terus insya Allah di tanggal malam 25 ya, besok insya Allah ada kegiatan, diantaranya para pengurus yang tempo hari sudah dilantik, insya Allah akan ada pembekalan. Dan kita pun dari Ketua Tanfidiyah akan mengundang bapak-bapak semua dan jamaah se-Gria Alam Sentosa. Jadi dari pembekalan itu insya Allah kita akan mempunyai program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Untuk kegiatannya mudah-mudahan minta doanya semua, semoga setiap program itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian, tiba kepada acara inti, yaitu ceramah agama atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zahri Aksam. Beliau ini yang mengisi kajian rutin di Musola At-Taqwa, salah satunya ya dari 6 ustadz yang sudah biasa mengisi di Musola At-Taqwa. Jadi setiap malam Sabtu ya. Jadi silaturahminya hampir 1,5 bulan Pak Ustadz ya. 1,5 ini karena 6 ustadz bergantian setiap malam Sabtu. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan mungkin ceramah agama atau mau'izah hasanahnya, mungkin sama-sama kita dengarkan. Shallallahu ala Muhammad. Belah mana dia? Izin Pak Ustaz.
Di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama saya pribadi muliakan, orang tua kami, guru kami yang di sini dikenal sebagai ketua RW 10 ya. Beliau adalah Bapak Haji Yaya Mulyana MPD. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umurnya, senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya robbal. Saya sama beliau ini kenal dekat karena kami dulu sama-sama di di yayasan satu sekolah di Nurul Huda. Beliau kepala sekolahnya, saya waktu itu jadi gurunya, jadi guru di sekolah itu. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari beliau. Jadi silaturahmi ini insya Allah banyak keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati Ketua Ranting NU ya, Bapak Ustadz Bapak Tino Sutrisno ya, sudah dilantik kemarin ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi dari cabang ranting terus anak ranting ya Pak ya. Ntar kalau pucuknya apa namanya itu? Alhamdulillah. Insya Allah makin syiar Islam di geria ini, insya Allah nambah keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada Al Ustadz Tahmid ya, sebagai ketua FDKM di di RW 10. Juga yang saya hormati Ketua DKM Musolah At-Taqwa, yang boleh pengen Pak beliau ini jadi ketua kita ya. Alhamdulillah atas izin Allah akhirnya beliau Ustadz Maftuh ini menjadi ketua Musolah At-Taqwa. Kalau ceritanya pengajian malam Sabtu, boleh sedikit saya bercerita. Dulu kita setiap malam Sabtu Pak ngajinya di rumah-rumah. Terpindah minggu ini di rumah mana, kata saya jamaah pada kemana ini ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan bisa kembali ke musolah ini, alhamdulillah. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah niat yang tulus ikhlas dari rumah masing-masing, ringan langkah kaki dari rumah masing-masing, jadi wasilah kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiah. Dan juga salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya terlintas ketika di-share sama Ustadz Asep pengajian malam ini bulanan gabungan 1 RW 10. Terus ada temanya. Alhamdulillah ini tema yang saya suka sebenarnya ya. Jadi tema yang akan disampaikan insya Allah pada malam hari ini adalah tawakal atas musibah yang kita hadapi insya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, biar menambah semangat, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanah. Berpikir 1 jam. Kita kan taklim nih Pak ya. Tadi kan zikir udah, sholawat sudah, habis itu taklimnya. Kata Imam Nawawi, sebaik-baiknya majlis ada zikir, ada taklim. Begitu. Jadi kata Nabi, berpikir 1 saat, berpikir 1 jam, afdol, lebih baik daripada ibadah sittina sanah, 60 tahun. Bisa Bapak 60 tahun ibadah nggak berhenti-berhenti? Bisa? Kagak. Alhamdulillah wasilah dari pengajian kita 1 jam atau 2 jam bisa kita berpikir merenungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi berterima kasih kita kepada panitia nih ya. Kita bisa hadir, dapat makan ya Pak. Tadi kata Pak Haji Yaya mah lagi hujan begini enakan di mana? Di rumah ya Pak ya. Selonjoran ya, tiduran. Saya dari Bantar Gebang ke sini, alhamdulillah tuh kalau bahasa di motor saya biasain suka apa aja dibaca gitu ya, sampai kelar karena pelan-pelan. Kalau kenceng-kenceng takut apa licin jatuh gitu. Pelan-pelan nyampe, alhamdulillah nggak hujan Pak. Tadi saya mikir hujan nggak nyampe ini. Ternyata saya masih diberikan kesempatan bisa hadir silaturahmi dengan bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Bicara soal tawakal Pak. Tawakal itu apa? Kadang-kadang kita bicara udah tawakal saja gitu. Kalau kita keluar dari rumah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Tawakal sudah menjadi biasa di antara kita, tapi banyak yang nggak paham tawakal teh naon. Ada yang orang Sunda sini ya? Tawakal itu apa gitu. Tawakal itu dari al-wakil. Kalau kita nggak jadi ketua, ada wakil kan enak. Biasanya orang yang jadi wakil mesti lebih pinter dari ketua harusnya. Dulu zaman Pak Presiden Soekarno, beliau punya wakil presiden Pak Hatta. Pak Hatta itu jauh lebih cerdas dari Pak Karno. Jadi teman diskusinya beliau itu Pak Hatta. Bagaimana Pak Hatta? Begini, baru beliau menyampaikan. Wakil yang kita pahami adalah orang yang bisa dipercaya. Nah ini tawakal adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna daripada tawakal thiqatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala. Thiqah itu percaya di hati kita dengan mewakilkan, menyerahkan diri kepada Allah yang maha hak atas apapun yang terjadi. Kita dikasih enak, dikasih nggak enak, alhamdulillah. Coba kita lihat tahun 2025 hampir semua kena imbas Pak. Saya merasa di bulan Juli 2025 sampai Desember itu alhamdulillah omset pada turun. Bukan ngaji nih, ngaji memang bukan omset Pak ya. Orang kalau usaha pada ngeluh ya Pak ya, bener nggak Pak? Pada nurun. Biasanya omsetnya meningkat, turun, ada 50%, ada 60%, bahkan ada yang 100% Pak. Luar biasa. Di sini tawakal artinya thiqatul qalbi, percaya sama Allah yang mencukupkan semuanya. Karena kata Allah apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang tawakal kepada Allah, barang siapa yang percaya berserah diri kepada Allah, maka bahwa hasbuh, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Jadi bapak kalau pengen dicukupkan, tawakal dulu syaratnya. Kalau nggak tawakal nggak bisa. Tadi saya lagi mau berangkat, kata istri saya, ya udah diantri naik mobil aja katanya biar nggak kehujanan. Udah bisa tawakal aja udah begitu. Tawakal kita udah la haula gitu Pak ya. Masa iya sih kita niat baik nggak nyampe, alhamdulillah. Ternyata kalau kita percaya, kita dikasih miskin, terima, dikasih sakit, terima, dikasih nggak enak, terima. Ternyata Allah menguji Pak keimanan kita. Maka kalau syaratnya pengen dicukupkan, tawakal dulu ya. Kalau nggak tawakal nggak bisa. Nah, ngomong-ngomong tawakal berserah diri, apa hubungannya sama sabar Pak? Ada nggak yang bilang gini, sabar kan ada batasnya katanya. Ada, kalau anak saya sering bilang, saya udah sabar ya katanya, udah sabar katanya. Saya nungguin udah sabar, sabar kok ngomong gitu ya, berarti tidak sabar. Sabar itu menahan Pak, imsak. Makanya kalau puasa, imsak itu nahan, tidak makan, tidak minum. Imsak di situ apa? Menahan diri dari sesuatu yang tidak enak, dari sesuatu yang nikmat itu kita tahan. Bapak-bapak di sini ada yang ngerokok ya? Jujur, ada kan? Tapi nggak berani ya ngerokok dalam musola. Ntar aja kalau udah kelar ngerokoknya, bener? Ya ngopi keluar dulu, bener? Menghormati Pak. Ada tugas baca maulid, ada tugas ngaji, tar dulu, sabar. Ternyata bapak sekalian, ibu-ibu jamaah sekalian, yang paling rendah kita ini diuji sama Allah batiniah kita adalah sabar. Apa Pak? Sabar. Jadi kalau sabar, nanti di sana ada bersyukur sama Allah, ada tawakal nanti ke sananya. Itu Pak ya. Bapak-bapak jamaah sekalian, jadi tadi saya mengupas tentang sabar. Sabar itu apa? Tadi sabar saya singgung itu adalah kita bisa menahan. Apa yang ditahan? Ditahan nafsu kita. Mungkin kalau nafsu itu kalau kita lagi sholat, biasanya kalau sholat itu ngeliat imam, biasanya imamnya siapa tuh imamnya? Ustadz Anu, biasanya lama dia mah katanya. Kalau terawih pengen yang cepet-cepet ya Pak ya. Kalau di daerah Bantar Gebang masih terawihnya itu 20, witirnya 3. Di sini juga ada ya, di Anur sama ya 23. Tapi kadang efeknya yang 20 itu apa? Mesti pendek-pendek bacaannya dan cepat lagi. Tapi kalau bapak-bapak jalan ke daerah Bekasi terus ke Ujung Harapan, itu alhamdulillah Pak, di Al Barkah itu, kalau nggak di Ujung Harapan di At-Taqwa, itu satu malam 1 juz. Kira-kira kalau bapak pengen lagi rajin banget nih, cobain deh tarawih di sono, ngetes kesabaran. Allahu Akbar, lama. Sampai ngantuk-ngantuk. Makanya anak santri di sana tanya Azam tuh, dia pakai bawa Quran biar nggak ngantuk. Jadi imam baca dia nyimak gitu, supaya tidak ngantuk. Walaupun saya nggak anjurin itu, nggak jangan bawa Quran, nggak dengerin aja udah. Karena 1 kali berdiri 1 rakaat itu 1 kaca itu Pak. Sabar di situ melatih kita lama-lama bersama Allah. Coba bapak kapan nikmatnya sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali doang bapak. Coba deh bapak pergi ke tempat yang memang biasa imamnya panjang. Itu kalau biasanya imamnya orang Arab, orang Mesir, itu biasanya sujudnya panjang Pak. Itu kebetulan kalau di pesantren At-Taqwa itu di sana, itu kan ada dari Mesir, itu sujudnya lama itu. Kalau dihitung itu mungkin berapa kali baca tasbih Pak. Kita kan yang tahu 3 doang ya, benar? Boleh nggak kita baca tasbih 11 Pak? Boleh. Bapak baca tasbih misalkan lebih dari 11 boleh nggak? Boleh.
Kesabaran kita kadang 3 aja di korting, bener nggak Pak? Subhanallah, Allah. Pengen buru bu, nggak sabar. Fatihah kelamaan, ada yang ngegerendeng ya Pak. Baca surah kelamaan, diomongin orang. Lama-lama imam diatur jamaah. Jangan-jangan Ustadz itu lama katanya gitu. Masya Allah. Sabar itu artinya cinta Pak. Coba Bapak lagi zaman masih muda, lagi pacaran sama mantan kekasih istri kita. Kalau naik motor tuh Pak, pengennya apa? Lama nyampenya apa cepet nyampe rumah? Hah? Lama kan? Lama-lama gitu. Hujan nih Pak, asik. Dinikmatin nggak Pak? Tuh, maksudnya sabar Pak. Kalau kita dikasih nggak enak, karena cinta sama Allah, udah nikmatin aja. Kok saya sakit berbulan-bulan, saya usaha bangkrut berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak apa-apa. Yang mentakdirkan Allah, saya ikhlas, saya cinta sama Allah. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita bilang raditu billahi robba, tapi giliran dikasih susah, gerutu baik. Naon raditu billahi robba teh Pak? Raditu billahi robba, saya ridho, saya ikhlas. Allah Tuhan yang menciptakan saya dan mengatur hidup saya. Itu artinya robba itu robbun Pak. Ya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur ngurusin kita. Diatur hari ini jatah kamu sekian. Allah itu kayak orang tua. Kalau bahasa kita memaknai Allah itu lebih-lebih dari orang tua. Sayangnya sama kita kayak orang tua. Kita aja lagi zaman masih kecil Pak, minta sama orang tua dikasih nggak? Kadang dikasih, kadang enggak. Sama aja sama Allah. Biar kita paham jadi anak sama orang tua, begitulah Allah mendidik kita bagaimana taat kepada Allah seperti itu. Kita jadi orang tua sekarang nih, bocah rajin nih. Dia nggak minta dikasih. Waduh, ranking 1 lagi nih. Wah, prestasi lagi nih. Dia nggak minta, kita kasih nggak? Kasih. Begitulah kita sama Allah Pak. Bahkan ada dulu saya diskusi sama teman beliau seorang ulama juga, kiai di Cikarang, punya pesantren. Lagi intikaf tahun kemarin, beliau cerita, anak mah katanya sekarang kalau doa malu. Mengapa Ustaz? Malu. Habis setiap doa dikasih. Ini menarik diskusinya. Doa malu. Pernah kita begitu Pak? Doa malu. Kadang-kadang kita nggak minta aja Allah kasih. Tapi ternyata itu juga godaan setan Pak. Tawakal, dan tadi menyambung lagi ke sabar dan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, pasrah. Apapun yang Allah takdirkan, kita ikhlas menerimanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu orang-orang yang tawakal mah selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Naon artinya Pak? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini yang ada di dunia ini sia-sia. Tidak semata-mata diciptakan nyamuk kalau tidak ada manfaatnya. Tidak semata-mata diciptakan hujan kalau tidak ada manfaatnya. Tidak semata-mata diciptakan penyakit kalau tidak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Sekarang saya tanya, bapak-bapak yang duduk boleh jadi lebih alim dari saya yang berdiri, dan boleh jadi bapak-bapak yang duduk lebih pintar dari saya. Kenapa saya yang berdiri, bapak yang duduk? Itu takdir Pak. Sebenarnya saya nggak mau nih berdiri ini, guru-guru saya semua ini bahasanya begitu. Tapi itulah bahasa Sundana, wayahna cenah ayeuna mah kudu nangtung, wayahna ayeuna mah kudu apa? Berdiri. Ada kalanya kita jadi di atas, ada kalanya di bawah. Artinya apa? Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima, kita nikmatin gitu, ya.
Jadi tidak menolak, ya Pak, tidak apa? Tidak menolak. Balik lagi tadi teman saya itu doa, katanya malu saya doa. Akhirnya apa? Doa itu bukan berarti kita berharap dikabul sama Allah, tapi saya berdoa karena apa? Allah perintahkan saya berdoa. Kenapa kita berdoa, Pak? Karena Allah memerintahkan kita berdoa. Apa dalilnya? Kata Allah, ud'uni astajib lakum, atau Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kita disuruh berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, Allah ingat sama kita. Apa zikir sama Allah, Pak? Ingat, Pak. Zikir itu bukan hanya lagi tadi pengajian. Saya sering diskusi sama teman-teman ya, para teman-teman asatidz gitu. Banyak orang sholat tapi nggak bisa sholat di luar sholat. Lah bagaimana sholat di luar sholat? Sholat kita ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lagi sholat Allahu Akbar, sujud. Kan nggak sombong, Pak ya? Begitu aja kelar sholat, wah, berarti kita belum iqamus sholat. Banyak orang yang bisa mendirikan sholat, tidak banyak orang yang bisa mendirikan sholat, hanya bisa mengerjakan sholat. Oleh karena itu malam ini insya Allah kita lagi belajar, Pak, lagi belajar. Allah sedang mengatur hidup kita. Mau dikasih merah kita terima, dikasih panas kita terima, dikasih dingin kita terima. Apapun yang Allah berikan terima. Apa? Thiqoh di situ, tawakal. Thiqoh bimusabbabil asbab. Percaya, yakin kepada Allah yang menyebabkan sebab itu. Coba Pak, pulang dari sini berantem sama istri, kita nyalain siapa? Kalau berantem sama keluarga, nyalain siapa? Istri. Anak, kesel sama anak, salah anak, nyalain siapa? Anak. Pernah nggak kepikiran ini takdir yang Allah bikin sama saya? Bikin apa? Supaya saya sabar. Jangan menyalahkan orang lain. Jadi orang-orang tawakal mah melihatnya bukan sekitar, Pak, tapi hakikatnya apa? Oh, Allah lagi ngasih pahala sabar ini mah. Gitu. Paham, Pak? Alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita tawakal fahuwa hasbuh. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah berazam, kita sudah niat, bertekad tawakal sama Allah. Dan syaratnya mah tawakal. Kalau tawakal baru dicukupkan sama Allah. Kalau kita zikirkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enak, Pak. Hasbiyallah bisa, hasbunallah bisa. Hasbiyallah tenawan, hasbiyallah mah kesendiri. Hasbiyallah cukup buat saya Allah saja. Kalau hasbunallah cukup buat kami Allah saja. Apa yang dicukupkan? Cukup Allah saja. Dekengan kita, backing kita. Nggak usah takut. Wala takhaf, la takhaf, wala tahzan. Allah nolong kita. Tuh orang tawakal mah gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah saja sebagai apa? Sebaik-baiknya pelindung kita. Al-wakil di situ Allah Maha yang mengurusi kita, dan Allah bertindak sebagai yang melindungi kita. Syaratnya kalau kita pengen dicukupkan sama Allah, harus banyak tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kesananya, Pak, Allah itu sepaling baiknya pelindung. Al-maula sebenarnya lebih di atas daripada al-wakil. Maka kalau Allah menjadikan Allah sebagai al-maula, maka orang yang dilindungi sama Allah, dikasihi sama Allah, itu adalah al-wali, waliullah. Udah lebih dari tawakal wali mah. Arek di kumaha ge hayuh be gitu. Pak, saya ngaji bertahun-tahun, kadang saya juga pusing kalau ngaji itu nggak semuanya paham, jujur saya nangis dulu tuh pas ngaji sama guru, ya Allah nggak paham saya. Emang belum waktunya paham. Saya sorogan sama kakak kelas, nggak paham juga. Paham kapan? Udah rumah tangga baru paham, Pak.
Apa maksudnya? Dibiarin sama Allah. Lamun maneh paham harita, tanggung jawab. Pahamnya nanti ketika kita sudah besar, sudah rumah tangga, punya anak, baru dikasih paham. Jadi bapak-bapak kalau ngaji nggak paham, biarin. Allah belum takdirkan kita paham. Kalau paham mah nggak enak pak, megang mic nanti ngajar. Mau bapak yang ngajar sini? Iya. Makanya suka ada yang nanya, enakan mana, tahu apa nggak tahu katanya. Enakan tahu Ustad. Yakin enakan tahu. Kalau tahu mengajar jadi guru. Oh enakan nggak tahu katanya. Ya udah. Jadi tahu kek nggak tahu itu urusan Gusti Allah. Itulah jamaah sekalian. Mari kita mawas diri. Bulan Rajab sudah masuk ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tadi ketika baca maulid itu ada doa yang familiar yang kita sampaikan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada apa sih Pak? Kenapa harus begitu Rajab, Sya'ban, Ramadan? Sedikit menutup perjumpaan kita pada pengajian malam ini. Rajab itu ada satu peristiwa luar biasa, Isra Mi'raj. Kita tahu banyak ceramah menyampaikan itu, tapi sebenarnya saya mengutip satu saja. Isra Mi'raj adalah kita mendekatkan kepada Allah. Isra teh naon Pak? Isra bapak dari rumah ke musola teh Isra. Mi'raj itu apa? Salat menghadap Allah itu Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu kita tiap hari. Ya. Kita belum nyampe ketika tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kelihatan Allah. Ini mah ngelamun pas tahiyat. Pas lagi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ari bersaksi itu apa? Berarti melihat Allah. Nggak kelihatan. Tapi pernah nggak bapak lagi sholat ngerasa diliatin? Nggak kerasa-rasa Pak Ustad. Datin can Mi'raj orang teh tiba heula. Belum Mi'raj kita baru Isra doang. Dari rumah ke musola, dari rumah ke masjid, baru Isra. Isra itu perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal, naik ke atas. Nah makna sholat adalah kita berhadapan dengan Allah. Kalau ada di Maulid Simtu Duror itu dibahas ketika Nabi bermuajah dengan Allah baca tahiyat. Maka tahiyat itu Nabi bonuskan buat umat Kanjeng Nabi untuk berhadapan dengan Allah. Makanya wajib kita nggak boleh salah dalam tahiyat begitu. Itu peristiwa yang luar biasa. Disebutnya Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban Pak. Bulan Sya'ban ada peristiwa apa? Nisfu Sya'ban. Mohon jangan dilewatkan Pak. Karena apa? Nisfu Sya'ban adalah pergantian catatan. Guru-guru kami mengatakan bulan Sya'ban itu ketika nisfu Sya'ban adalah Allah sedang mengatur perbendaharaan makhluk Allah di muka bumi selama 1 tahun. Umpamanya kita ditakdirkan setahun ke depan, bagaimana, butuh apa, diatur perbendaharaannya. Ibaratnya dirancang RAB-nya, dirancang anggaran APBN, APBD-nya Pak. Itu ada di apa? Malam nisfu Sya'ban. Makanya doa yang terbaik di situ. Makanya disebut Sya'ban syahri, adalah bulanku kata Nabi. Kemudian bulan Ramadan adalah syahru ummati. Bapak-bapak, Ramadan ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita biar sampai kita di Ramadan ya Pak ya. Karena ada 1 malam Pak di Ramadan, malam Lailatul khairum min alfi. Bapak-bapak kalau bikin sholat di situ 2 rakaat saja sama bapak sama aja bapak sholat 2 rakaat selama 83 tahun ya. 1000 bulan itu 83 tahun. Tapi sempat saya diskusi sama teman-teman, coba-coba malam itu bikin dosa. Bapak bikin dosa Lailatul Qadar sama aja bikin dosa sebanyak 83. Naudzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengajian kita ini diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud kita berkumpul di sini ya Allah kecuali mengundang keberkahan-Mu. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat kami semua dikabulkan Engkau ya Allah. Apa yang jadi penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhinakan kita dalam urusan dunia, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wafat dalam husnul khatimah. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, kita tutup dengan baca doa pada Ustadz Ajat Sudrajat SPDI. Mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لدفع البلية وبليتنا ولتحصيل المقصود ومقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة خصوصا نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى كل الصحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأولادنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وأولادنا وتلامذتنا من أهل السوء وأهل الضير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وسعدنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا. اللهم طبنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.